Bentar. Belum start recording. Oh, udah. Oke, selamat siang semuanya. Oke, berlanjut dari materi kemarin, semalam malah ya. Oke, jadi di dua pertemuan kemarin itu kita sempat bahas tentang form atau konten, terus yang semalam juga tentang layout gitu. Nah, yang hari ini kita bahas tentang event handling gitu. Jadi kalau kemarin isiannya form atau inputan ya mungkin di input bisa gitu kan. Nah, tapi ketika mau diklik atau mau di submit gitulah ya. Nah, itu dia belum bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, makanya perlu di sini ada namanya event handling. Gitu. Jadi nanti dia akan menghandle event apa aja sih yang bisa disupport. Gitu. Nah, biasanya sih rata-rata itu hampir sama dari bahasa pemrograman lain pun. Jadi ada event tentang dari keyboard, event dari mouse gitu kan. Nah, terus kalau di sini berarti di touch atau disentuh atau diklik gitu kan. Nah, terus kliknya klik panjang, diklik tekan panjang, terus tekan panjang lama lah ya gitu kan. Terus ada juga yang ditekan tapi singkat gitu. Nah, itu ada beda-beda lagi. Gitu. Nah, untuk keyboard ya nanti berarti kan ada ketika angkanya diketik gitu kan atau nanti ada down, ada press, ada up. Jadi kalau ketika down ya berarti ketika kalian tekan keyboard gitu. Nah, kalau di Rig Native kayaknya sih cuman ketika diketik doang angkanya berubah. Karakternya berubah, nilainya berubah gitu. Oke, terus ada fokus event. Kayaknya ada juga di Rig Native. Nah, nanti coba dites. Jadi ketika kalian contoh ketika lagi reload satu halaman. Nah, ketika lagi reload satu halaman, kalian pengen pas ke reload nanti fokusnya itu biar langsung si user tinggal isi text box misalnya. Gitu kan. Nah, itu bisa pakai fokus ini gitu. Nah, cuman kalau di sini kalau yang on fokus itu lebih ke arah ke ketika satu komponen itu dapat fokus. Paham nggak? Contoh kalau misalnya di Java kemarin, di NetBeans kemarin tuh, kalian bisa pindah-pindah textbox pakai tab, tahu nggak? Atau kemarin belum coba-coba atau nggak tahu sama sekali? Oh, kalau misalkan ngisi username habis itu ke password pakai tab doang gitu ya? Ya, pakai tab atau pakai mouse diklik gitu kan. Nah, cuman kalau pakai mouse diklik kan sebenarnya ada dua event. Bisa dia fokus, terus satu lagi adalah on click gitu kan. Kalau pakai klik. Nah, kalau on fokus ya tadi misalnya nih kalian pindahin fokusnya pakai tab ya kan. Nah, saat fokusnya pindah atau dapat fokus, nah event ini akan di-trigger gitu. Paham nggak? Jadi contohnya ya paling gampang kalau yang di sini kalau kalian waktu nginput text box itu kan kadang ada yang animasinya dibikin garisnya itu
misalnya jadi biru. Pernah nggak kotak form ketika kalian isi dia garisnya lebih tebal misalnya atau jadi biru? Pernah nggak tuh? Biasanya kalau pas lagi diklik gitu yang ada garis kedap-kedip itu, Pak. Nah, itu kan kursor, ya kan? Iya. Ya sama sih sebenarnya itu. Nah, jadi intinya kalau yang on fokus itu adalah ketika si komponen tersebut dapat fokus. Nah, dapat fokus ini kayak tadi bisa berupa ketika diklik atau bisa juga ketika dia dipindah fokus pakai tab kayak tadi gitu. Nah, terus kalau ini ada lagi event selanjutnya on blur. Kalau on blur itu lebih ke ketika ada satu isian datanya berubah gitu. Mirip sama kayak on change, on change ya. Itu mirip. Nah, cuman bedanya adalah kalau blur ini lebih ke benar-benar apa ya, istilah kasar nih. Kalau on change kadang nunggu ketikan selesai gitu. Jadi ada jeda waktu baru dia dijalanin gitu. Nah, tapi kalau on blur di saat ada perubahan sedikit gitu kan, dia langsung dijalanin gitu. Bedanya di situ doang. Tuh, nah, Berarti kayak misalkan kita nge-search itu, Pak ya, misalkan di kolom search baru pencet S doang, udah ada yang keluar. iya, Ibaratnya gitu ya? iya mirip. Nah, jadi ya itu tadi sebenarnya dia nanti akan mirip kayak onchange. Cuman kalau onchange ketika kalian ngetiknya cepet, ya kadang nunggu kalian selesai ngetik beberapa mili detik, baru dia dijalanin satu kali doang. Gitu. Tapi kalau on blur, setiap kali kalian ketik berubah, maka dia dijalanin terus-terusan. Gitu. Kurang lebih kayak gitu sih bedanya. Ininya. Jadi ya itu biasanya sih di waktu kalian isi misalnya search gitu-gitu. Ininya. Oke, terus ada form event. Nah, form event ada on change, on input, on invalid, on reset, on submit. Nah, cuman kalau di React Native karena dia bukan form apa ya, dia lebih kan kalau kayak di Java kemarin itu ada tampilan form gitu kan. Nah, formnya itu kan kalian bisa klik kanan terus ganti eventnya misalnya saat dia lagi pengen dibuka gitu kan, saat lagi pengen dibuka ngapain. Nah, nanti akan sedikit berbeda kalau di React Native ini gitu. Jadi kalian nggak perlu ngeset on change sebenarnya. Nah, karena si function render itu yang render ya yang kemarin saya bilang, render itu akan selalu dijalanin ketika ada variable stats berubah gitu. Jadi kalian nggak perlu lagi manual ngecek saat Windows-nya dibuka gitu, nggak perlu. Nah, tapi kalau intinya ya tadi, selama kalian ngerubah variable stats, maka si render itu akan selalu dijalanin. Tuh, nanti di paling ending ada namanya variable stats. Terus ada touch. Nah, ini yang udah mulai dipakai di React Native. On press. Nah, ada on press, ada on long press. Jadi kalau press berarti sekali doang, kalau long press ya berarti panjang gitu. Maksudnya ditekannya lamaan. Gitu. Nah, di sini ada namanya touchable. Gitu. Jadi apa ya? Kalau bahasa kasar ini touchable itu lebih ke area.
Jadi kalau button kan ya berarti berbentuk button satu doang. Nah, kalau touchable itu nanti bisa berisi beberapa teks sekaligus gitu, yang si touchable ini. Nah, nanti kalau sebenarnya sih di Java kemarin itu harusnya kalian bikin function sendiri dulu gitu. Tapi karena kemarin pakai NetBeans, nah function on change, on click gitu-gitu itu udah otomatis kalau kemarin pakai NetBeans. Nah, kalau di sini kita harus setting dulu function yang mau dijalanin apa sih gitu. Jadi misalnya on press button. Nah, functionnya ngapain di sini? Itu on long press button. Terus dia ngapain kalau on long. Nah, nanti nama function ini baru dikaitkan ke atribut atau eventnya tadi, event komponennya mau pakai yang mana gitu. Jadi komponen mana yang mau di set. Misalnya si touchable A ketika diklik gitu kan, atau ketika ditekan nanti dia munculin apa sih, jalanin function apa gitu. Nah, nanti jadi tinggal diganti atributnya sama dengan nama functionnya apa di sini gitu. Jadi nggak ribet kayak kemarin di Java. Kalau di Java kan itu kalian harus set uh, on click listener bla bla bla. Nah, kalau di sini ya udah tinggal ini aja. Nah, yang ini mirip kayak JavaScript di HTML kemarin. Kalau yang kemarin masih ingat itu. Oke, kayak gitu kurang lebih. Nah, ini ada on press. Terus mana tadi? On nih, on long press. Jadi kalau yang press berarti tekan lepas. Tapi kalau on long press ya berarti ditekannya lama gitu. Oke, on error sama on load nggak ada ya tadi yang saya bilang kalau di React Native di form lain mungkin ada, maksudnya di Java gitu-gitu kan. Tapi kalau di React Native on load ini sebenarnya ya kalian bisa set sendiri gitu, karena sebelum si render dijalanin, nah itu kan sebenarnya kalian jalanin codingan gitu kan. Nah, maka disisipin di situ kayak gitu. Oke, Iya, Pak. terus Yang tadi di atas itu kan ya. Itu ibaratnya per satu child ya. iya, komponen. Oh, berarti yang utama pun bisa, ibaratnya parentnya juga bisa, Pak ya? Uh, Kalau view saya belum ngetes, tapi kalau tadi kayak misalnya touchable nih. Nah, si touchable ini ya tadi ibaratnya nih dia nanti gabungan dari beberapa komponen kayak view, teks gitu kan. Nah, nanti view sama teksnya itu digabung. Nah, nanti dia bisa diklik gitu. Tapi kalau view-nya langsung kayak gini nih, si view-nya langsung saya belum ngetes sih gitu. Nah, yang di sini nih yang saya masukin di sini itu React Native-nya React Native gabungan. Maksudnya gabungan kalau kemarin kalian waktu running kan ada tuh mau jalanin di Android, jalanin di iOS atau jalanin di web gitu. Jadi sebenarnya kan dia tiga aplikasi gitu kan. Nah, event-event yang ada di sini
itu bawaannya tadi, bawaan Sirik Native gabungan semua dari web, dari Android sama iOS kan kurang lebih sama pasti gitu. Kurang lebih gitu. Nah, kalau tadi dibilang harus child atau parent. Nah, ya si touchable ini kan parent sebenarnya. Touchable highlight gitu. Nah, cuma nanti kita tes, nanti ya tes aja kalau di view sendiri langsung bisa apa enggak gitu. Karena kalau saya selama ini pakai touchable. Nah, si view-nya ditaruh di atau dijadiin child dari si touchable gitu. Ya. Nah, terus ini juga pemakaian this dot bla bla bla. Nah, kalau kemarin ingat di Java kan this ini berarti kelas defaultnya dia. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Paham. Berarti Paham? ibaratnya tadi yang untuk semua event-event itu kayak buat tempat sendiri, kayak apa ya, gimana bahasanya? Ibaratnya kayak dalam kurung sendiri gitu, bukan digabung sama yang lain. Yang mana nih? Yang Ini. tadi touchable Ini. itu, iya, maksudnya berdiri sendiri, bukan masuk di sela-sela view-nya atau di kayak gitu, Pak. Tetap dia tetap apa istilahnya, tetap dia ada kontainer, ya kan? Dia tetap ada kontainer. Nah, cuman nanti ya itu tadi, kalian mau areanya itu apakah teks doang, atau gabungan dari beberapa teks. Nah, di sini kalau kalau diperhatiin kalau nggak salah kemarin teks itu harus diapit harus mempunyai kontainer. Maksudnya kontainer adalah satu view di luar sendiri. Ini. Jadi dari buka sampai tutup udah satu doang gitu. Nah, kalau ini yang ini kan touchable highlight sama touchable opacity. Nah, ini kan jatuhnya dia nanti ada dua, ya kan? Di sini kan ada dua, yang satu touchable highlight, satu touchable opacity. Nah, yang dimaksud kontainer paling luar ya ini. Jadi cuma satu doang, nggak bisa dua kayak si touchable ini. Nah, kalau misalnya mau dua, ya berarti harus diapit oleh view lagi, view buka sama view tutup, kayak gitu. Nah, makanya kalau teks yang ini berdiri sendiri, dia kalau nggak salah dia nggak bisa, dia harus di dalam parent gitu. Minimal teks di dalam teks, minimal kayak gitu. Itu kurang lebih. Mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Kayaknya Rule, paham sih, Pak. Paham. nanti coba saya kumpulin rule penulisan sintaknya. Jadi penulisan sintak ini ya itu tadi sebenarnya nggak ada aturan baku, ya mungkin cuman yang kayak tadi doang. Misalnya dia ternyata harus ditaruh di dalam satu kontainer. Nah, untuk return ternyata dia nggak boleh terdiri dari dua parent, maka dia harus satu parent utama. Nanti dia punya cucu cicit, gitu. Maksudnya ya cucu cicit kan di sini dia parent, punya child, ya kan, punya child. Si child ini kan punya child lagi, terus punya child lagi, gitu. Kurang lebih begitu. Jadi yang paling penting tadi pertama, setiap return itu paling luarnya adalah dia harus cuman ada satu parent utama gitu. Jadi nggak boleh ada dua.
Tuh. Nah, terus di dalamnya baru disusun. Di dalamnya baru mau berapa mau berapa banyak yang nggak masalah gitu. Kayak gitu kurang lebih. Bingung atau mau ada yang mau ditanya? Paham sih, Pak. Sejauh ini paham. Paham ya? Nggak tahu nih yang lain. Apa ngantuk? Habis makan. Tahu gimana nih yang lain? Nggak ada suaranya. Kalau kalau menurut saya sih sebenarnya React Native lebih gampang ya kalau menurut saya dibanding kalian itu native pakai Android Studio. Itu kalau pakai yang Android Studio ya sebenarnya OOP kalian harus kuat gitu. Tapi kalau di sini ketelitian kalian karena kan di sini ada buka ya kan ini nih ada buka tutupnya di mana. Terus ada kurung kurawal buka. Nah, jangan lupa kurung kurawal tutup. Kayak gitu doang sebenarnya ininya. Apalagi kalau Kalau udah biasa misalkan JavaScript. Kenapa? kalau misalkan yang tadi Android Studio itu ibaratnya lebih susahnya karena OOP-nya apa ya? Ibaratnya kayak apa dia lebih detail atau hanya bahasanya agak beda atau gimana, Pak? Dia sih sebenarnya Java, sama-sama Java. Cuman kalau di lab sebenarnya konsepnya dia ya sama mirip kayak kita sekarang ini. Jadi untuk layout, nah dia ada layout sendiri. Maksudnya layout sendiri. Contoh nih, ini kan kita di dalam si return ya kan, view buka tutup ya kan. Nah, kalau dia ini ada di satu file terpisah gitu. Nah, di satu file terpisah, terus ya itu ngedesain ngedesain layoutnya itu yang saya bilang agak ribet. Kalau kalau ingat kemarin yang pakai grid semalam ya, yang grid masalah grid layout pakai flex. Nah, flex terus directionnya dari mana ke mana gitu kan. Nah, kalau si Android Studio itu nanti sebenarnya bisa pilih kalian mau pakai linear, relatif, dan lain-lain gitu. Nah, cuman ya tadi kalian harus tetap sama-sama harus tahu rule dari tiap karakteristik si layout tadi gitu. Contoh linear, kalau linear itu berarti karakteristiknya adalah dia dari atas ke bawah, lebarnya selalu satu halaman layar. Kalau yang linear. Nah, kalau yang relatif nanti dia tiap tiap komponen itu berhubungan. Nah, maksudnya berhubungan itu contoh komponen A, komponen B. Nah, misalnya komponen B itu harus diletakkan di bawahnya si komponen A misalnya. Nah, itu harus di-set. Kalau nggak di-set itu nanti dia numpuk semua jadi satu. Gitu. Jadi kalau linear kan dia nyusun ke bawah, ngurut ke bawah kan. Nah, kalau yang tadi relatif, kalau ada salah salah itu aja pengetikan salah nama. Misalnya kan harusnya di bawah A. Nah, tapi kalian ketiknya bukan di bawah A, tapi misalnya di bawah H gitu kan, di bawah yang mirip-mirip lah misalnya nih. Tapi sebenarnya komponennya nggak ada. Nah, maka dia nggak bakal muncul. Dia akan nimpah dari sudut kiri atas kalau nggak salah. Gitu. Jadi dia numpuk. Kalau yang si relatif, kalau nggak diketikin posisinya di mana gitu. Nah, kalau di sini yang ini lebih mirip kayak HTML kalau kalian kemarin paham HTML. Ya kan ini tinggal div
Nah, div paling luar kan ini di paling luar kontainer. Nah, di dalamnya div itu nanti punya berapa div gitu. Mirip sama kayak HTML kemarin. Makanya saya bilang harusnya sih lebih ini ya, nggak rumit gitu. Kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi? Paling untuk ngodingnya kemarin cuman di folder di file app itu dong, Pak. Ya, app.ts. sementara kita sebelum UTS biar biar nggak bingung, kita fokus di situ dulu. Nanti pas udah mulai paham semua, ya baru kita sambil ngikutin materi kan. Nanti sambil ngikutin materi ya nanti itu bisa pindah-pindah halaman gitu. Berarti bakal mungkin kayak yang Java kemarin, Pak, NetBeans. Iya, mirip kayak NetBeans kemarin. Bedanya kalian Bahasa. ketik ulang sama Iya. bahasa. Bener. Tuh, kurang lebih begitu. Ya, pakai Android Studio juga sama ininya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Layout. Nah, nanti yang kemarin saya coba tambah bahas lagi. Oke, sebelum ke coding, nah nih ada satu lagi namanya ini variable state. Jadi di React Native itu ada namanya variable stats. Nah, sesuai namanya state itu adalah keberadaan atau status. Gitu. Nah, variabel ini akan bernilai dan menempatkan sesuai pada satu lokasi atau screen. Gitu. Jadi dia cuma bisa dipakai di screen-nya dia doang. Tuh. Oke, untuk menggunakan variabel ini kita harus mendeklarasikannya pada konstruktor. Gitu. Jadi pada konstruktor suatu screen. Nah, dan membuat parameter props menjadi bertipe super. Gitu. Jadi ya ibaratnya sebenarnya kalau kasarnya nih dia itu adalah variabel global. Gitu. Variabel global tapi deklarasikan di konstruktor. Nah, makanya yang bisa pakai ya udah kelasnya dia doang. Gitu. Nah, tapi perbedaan dengan variabel lain, maksudnya variabel di bahasa pemrograman lain. Nah, kalau si state ini, kalau variabel state ini, ketika nilainya dia berubah, nah maka function render kayak kemarin tuh yang kita udah bahas, nah dia akan dijalankan atau dirender ulang gitu. Nah, kalau misalnya ketika kalian jalanin render ternyata ada nilai yang berubah, ya maka nanti akan ada perubahan di halamannya gitu. Jadi misalnya kalian kalian tampilin data inputan. Nah, si render itu akan dijalanin. Nah, dia akan dijalanin. Nah, nanti ya kalau ada data datanya di data state tadi ditampilin di view, ya maka datanya akan berubah dan muncul sesuai dengan yang dirubah gitu. Nah, cuman yang ini hati-hati. Jadi maksudnya hati-hati di sini adalah karena setiap kalian merubah variable state si render dijalanin, nah maka hati-hati jangan ngerubah variable state di functionnya si render gitu. Kalau enggak ya nanti dia infinity loop jalan terus muter-muter kayak gitu. Kecuali
di si rendernya kalian pakai if. Nah, kalau kalian pakai if, berarti kan ada kemungkinan berhenti gitu. Ada kemungkinan kalian enggak merubah variable state. Tapi kalau kalian enggak pakai if, nah langsung dirubah. Kan setiap kali kalian ngerubah variable state, nanti si render ini dijalanin. Nah, ternyata di dalam function si render, ternyata kalian ngerubah variable state. Nah, maka kan bolak-balik tuh, muter-muter terus. Gitu. Kurang lebih paham untuk yang variable states? Saya agak masih kurang ngerti sih, Pak. Jadi dia tuh kalau misalkan maksudnya tadi dalam variabel rendernya kan, Pak ya? Kalau misalkan enggak, maksudnya kalau yang state tadi di bagian rendernya berubah, itu bakal infinity loop itu maksudnya gimana, Pak? Jadi gini, variable state ini kan kalau bahasanya nih dia global tapi dipakai di satu halaman screen. Maksudnya itu apa? Ya kasarnya di dalam satu kelasnya dia lah. Gitu. Jadi contoh kalau kemarin kelas FJS, apa kelasnya si apps yang kemarin FJS. Nah, berarti kan di dalam satu kelasnya apps semua variable state itu kan bisa diakses dan bisa dirubah gitu kan. Nah, ketika si render dijalanin itu kan dia sebenarnya munculin view-nya doang nih render ya kan. Nah, dia kan munculin ngejalanin ini nih return view bla 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 ya kan. Nah, yang dimaksud tadi variable stats dirubah di render adalah contoh kalian misal di sini ditaruh variable stat sama dengan 1 di koma ya kan. Nah, kayak gini kan ini ngerubah variable stat kan. Ini sih sebenarnya this.stat ya. Nih, kalau mau lengkap kayak gini. Sebenarnya kan kayak ini nih. Nah, setiap kali kalian jalanin render, si variable state-nya kan akan berubah jadi nilainya jadi 1. Benar nggak? Iya, betul. Nah, tadi kan karakteristiknya variable state adalah ketika nilainya dia berubah atau di set. Nah, maka si return itu si render itu akan dijalankan ulang. Kalau enggak, karena di sini nilainya berubah, maka dia nggak ngeblok. Return mungkin dijalanin, tapi si render ya dijalanin lagi karena variable setnya kan dirubah. Gitu. Gitu, paham nggak? Jadi ibaratnya dia jalanin itu di set 1 atau berapapun lah ya, Pak. Kalau di set kayak gitu, dia akan Infinity. terus muter Iya, terus. dia akan muter terus. Karena kan tadi tiap variable state ini berubah nih, berubah itu berarti kayak gini kan sama dengan 1. Nah, ini kan berubah tuh. Meskipun nilai awalnya 1, ya kalau selama kayak yang dia bikin sama dengan begini nih, ada sama dengan. Nah, itu pengertiannya adalah dia itu dirubah nilainya. Nah, karena nilainya berubah, tadi karakteristik variable state adalah dia akan ngejalanin render atau merender ulang. Gitu. Paham? Tapi kalau misalkan dia diubah jadi yang kayak kutip 2 doang gitu, nggak diisi apa-apa, tetap sama aja, Pak? Tetap sama aja. Tetap render. Kan itu hitungannya ini. Setiap nilainya di set. Kecuali nilainya diambil. Kalau nilainya diambil, berarti dia nggak dijalanin. Tapi ketika nilainya di set, kayak gini, di set itu pakai sama dengan ya. Nah, maka si render akan dijalanin.
gitu. Gitu kurang lebih. Ada yang mau ditanya lagi? Paham? Pak? Udah jelas belum? Oh. Jadi ibaratnya kalau dia di set di dalam situ, dia bakal looping terus. Sedangkan kalau misalkan dia ibaratnya kayak dia nggak fleksibel gitu kan, karena sudah ditentuin isinya gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau di set nilainya, ya berarti tadi misalnya antara pakai if, ya kan, antara pakai if atau taruh di atas. Nah, kalau dipakein if itu juga hati-hati karena ya bisa aja pokoknya setiap kali di sini dijalanin ya maka dia akan ngerender ulang. Nah, pas lagi ngerender ulang itu kalau misalnya tadi pakai if ya dia akan jalanin lagi if-nya gitu. Nah, kalau if-nya masih merubah variable stats maka dia tetap akan diulang-ulang terus gitu. Kurang lebih begitu ininya cara kerjanya. Oke, paham? Paham, paham. Paham ya? Oke. Nah, ini saya mau kasih contoh lagi. Bentar. Ini udah mentok gitu cuma 30, nggak bisa ditambah. Kan. Oke. Nah, yang masih bingung kemarin yang mana? Yang kemarin apa ya? Kayaknya harus dicoba dulu deh. Itu Pak, paling kemarin kan cuman ibaratnya view-nya doang tuh Pak. Di dalam view-nya itu Pak, jadi ibaratnya di dalam view-nya itu kalau misalkan mau nambah kayak combo box segala macem, tinggal diubah sesuai apa bahasanya ya? Scriptnya dia yang ini kan. Nah ya, kayak gitu-gitunya tinggal nyesuaiin aja Pak. Iya, nah nanti dia tadi sebenarnya parentnya dia itu apa? Oke, coba ya. Nih misalnya, ini saya hapus. Yang atas kan tinggal import ngikutin dari Word ya kan. Nah, terus kemarin kita pakainya adalah export default class app ya kan. Nah, konstruktor ini saya tambahin dari pertemuan 5 yang tadi di bagian ini. Nih, yang ini. Konstruktor. Ya tadi karena variable state bisanya bisanya dideklarasi di konstruktor. Gitu. Nah, terus kan render tuh. Yang bawah nggak usah dipusingin ya, yang bawah ini contoh kemarin. Nah, si render ini itu kan dia akan nge-return. Nah, returnnya itu apa? Return tampilannya kan. Dia akan nge-return tampilan. Nah, tampilannya kalian mau apa? Gitu. Nih, kalau misalnya cuman kosong, ya berarti nggak muncul apa-apa, cuman kosong doang. Gitu. Nah, terus tadi saya mau tambahin di sini text box. Nah, berarti kan text ya kan. T-nya besar ya. Teks buka, teks tutup. Nah, di sini adalah nilai. Harusnya sih bisa ya. Waduh, ketutup. Nih, nilai ya. Terus tadi contoh, saya mau nambahin text box. Nah, text box itu kan tadi apa tuh? Text field ya.
Biar enggak, ini saya copy aja ya. Nih, text input. Ada text input buka. Nah, cuman hati-hati, dia text box itu tutupnya kayak gini, mirip HTML bener. Itu. Nah, yang ini ya boleh aja dihapus. Cuman nanti ketika dijalanin, ya panjangnya nggak muncul. Itu. Mana dia? Nih. Nah, biar kelihatan, nah biasanya saya tambahin border width. Nah, kita coba ya. Text input, stylenya adalah, nah ingat kalau mau langsung berarti kurung kurawalnya 2 kali, border 91. Titik 2 ya. Oke. Nggak perlu pakai titik koma. Bentar. Apa saya salah ini? Border width. Kurang lebarnya. Kebiasaan ngajar itu web programming. Nah, kalau tadi kan kalau nggak dikasih garis kosong kan kelihatannya, padahal bisa diisi, ada isian itu. Jadi kalau mau kelihatan ya tambahin lebarnya. Nah, tadi jadi pertama ya tentuin dulu parent paling luar atau container. Nah, terus mau punya berapa child. Gitu. Sama ya itu tadi, sama aturannya, maksudnya apa, layoutnya, sorry, aturan. Layoutnya yaitu kalian mau ngaturnya gimana, apakah ke bawah linear, nah atau diatur kayak kemarin pakai si flex ini nih, si flex box gitu. Nah misalnya saya mau tambah lagi di bawahnya apa, grade, karena kan dia sistemnya adalah linear, dia dari atas ke bawah gitu. Nah, kecuali kalian kombinasi biar jadi grid kayak kemarin. Kalau biar jadi grid ya berarti kalian harus pakai row, terus ada box-boxnya. Gitu. Maksudnya mau berapa ukurannya? Satu layar ini kan kemarin dijadiin mau berapa skala? Gitu. Kurang lebih begitu. Ada yang mau ditanya? Untuk itu buat tadi layout. Pak, yang setelah ngisi itu untuk ditampilin itu ditugas kalau nggak salah ada ya, atau nggak salah baca ya? Yang mana? Jadi setelah nginput ibaratnya nama mahasiswa itu apa ada yang munculnya atau cuman hanya sekedar input aja? Ini yang ditugas ini kan. Oh iya. Ya, tambahkan tombol simpan. Nah, jadi nanti ada, kemarin kan belum ada tombolnya yang di pertemuan 4 kemarin. Kalau kalian baca Word-nya itu nggak ada buttonnya. Nah, berarti kalian tambahin satu button simpan. Nah, si button simpan ini ketika diklik, nah nanti di bawahnya button ini itu ada lagi teks. Nah, teks ini isinya adalah data yang dimasukin. Gitu. Paham nggak? Nah, cara dapetnya gimana? Nah, tadi kan ada event handling, ada on press, ya kan? Ada on press, ada on change, ada apa?
Ada on error, ada on change ya, sorry, ada on change. Nah, contoh itu yang kemarin di pertemuan 3, nih kan ada tuh on change text. Nah, saat on change text dia ngapain? Oke, misalnya saya tambahin di text input on change text. Nah, ini on change text maksudnya di sini adalah dia ngerubah teks ke diri dia sendiri gitu. Nah, kalau misalnya mau dirubah ke variable state, nah berarti nanti tinggal di sini tambahin, tinggal diganti jadi itu tadi si variable state-nya gitu. Bentar, kebulak nggak ya penulisannya? Bener kok, teks sama dengan teks. Jadi kalau di sini on change text-nya dia akan merubah teksnya variable state si nama sesuai dengan teks isian. Belum bisa ngapa-ngapain kan. Nah, tadi misalnya mau ditambahin 1 buah button. Oke. Nah, tinggal dilihat di sini. Button ada kan waktu kemarin apa enggak ada? View text. Nih, button. Nah, misalnya kita tambahin 1 buah button. Oke, kita tambahin 1 buah button. Oke, button. Titelnya apa? Mau diganti apa? Nah, terus on press. Nah, on press-nya mau ngapain? Di sini. Misalnya ketika ditekan saya maunya ngapain ya? Panggil function lah ya. Saya maunya misalnya panggil function ini ditekan. Berarti di sini nanti tinggal diganti this dot ini ditekan. Error enggak? Oke, unexpected token. Bentar, apa dia pakai void ya? Oke, bentar. Lihat dari sini aja. Oh, nggak perlu pakai itu. Oke. Importnya jangan lupa button. Oke. Nah, ini misalnya oke. Saya bikin nama 2.2 ketik. Nah, on press ini di sini saya ganti this.stats. Ada yang nggak tadi?
nggak ada komanya Pak yang di nama 2 di pertama. Yang di atas tuh. Nggak ngaruh sih komanya. Oh, nggak ngaruh. Oh sorry, this dot set stats. bentar. This set stats. Bentar, saya lupa sendiri. Jadi kalau mau ngeset itu pakai kayak gini. Kebiasaan pakai bahasa pemrograman yang lain. Kalau mau ngeset nilai, pakai this.setStats. Nah, contoh nama 2 sama dengan Budi. Tapi dia bukan sama dengan ya, titik 2. Kalau mau manggil, maksudnya mau ambil nilainya, kalau mau ambil nilainya, itu baru pakai this.stat. Oke. Oh ini nggak pakai titik koma ya, pakai koma. Lah. Coba bentar, saya lihat lagi. Benar kok. Konstruktor terus. Oke, bentar. Coba kalau yang di harusnya sih bisa ya. Karena nggak ada yang beda. Oke. Kan this.stat, this.setStat. Oh, ini loh nama ininya ternyata. Coba.
Astaga. Coba bentar. Oh iya benar. Oke. Ini ya, ternyata dia jadi si onPress itu kalau di Java kan set klik listener gitu kan kurang lebih. Nah, di sini si onPress itu awalnya kosong. Nah, pas dia kosong nanti akan digantikan dengan function yang kalian deklarasi. Gitu. Nah, function yang dideklarasi adalah this dot ini ditekan. Ini ditekan. Nah, ketika diklik ya nggak kelihatan apa-apa gitu. Karena emang dia sebenarnya ngerender ulang, tapi yang dirender ulang nggak ada yang dirubah nilainya. Gitu. Nah, akan berbeda kalau di sini misalnya saya pakai teks lagi di bawahnya, terus itu panggil nilainya si state tadi, this.state.nama 2 gitu. Nah, ketika diklik baru dia muncul Budi. Gitu. Nah, contoh yang ini yang button. Nah, kalau yang text input. Nah, ini kan eventnya adalah on change text. Nah, berarti ketika teksnya berubah. Ketika teksnya berubah, dia ngapain sih? Nah, pertama si teks ini akan disimpan sesuai si state-nya si nama. Nah, si state-nya nama ini dia akan ambil dari si teks sebelumnya. Gitu. Paham nggak? Jadi ibaratnya nih kalau bahasa ininya nih A sama dengan A plus 1. Gitu. Sebentar Pak, yang tadi yang terakhir tuh Pak, yang teks tadi gimana Pak? Jadi ini saya gambarin pakai contoh. Nih, A sama dengan 5. Sama dengan 5. A sama dengan A plus 1. A yang di sini berapa? 5 Pak. Ah, yang Iya di kan sini, Pak? ini yang di sini nih. 6. Nah, dapatnya dari A yang A. di atas. Nah, Plus A yang di sini ibaratnya nilai yang sebelumnya kan. Nilai yang sebelumnya ditambah 1. Nah, disimpan lagi ke si A. Nah, di bawahnya ketika ditulis lagi A sama dengan A plus 1, di sini berapa? 7. 7. Nah, yang ini 6. 6 itu adalah ambil dari A sebelumnya. Nah, sama si on-change stack ini juga sama. Jadi dia sebenarnya di text input atau text box itu ada satu nilai default namanya adalah text. Nah, nilai inian bawaan ya, atribut bawaan dia adalah text. Nah, si text ini dia akan bernilai dari si stats. Nah, si stat ini dia akan di-set dulu sesuai dari teks yang sebelumnya. Gitu. Paham nggak? Jadi ketika kalian contoh teks sama dengan kosong, ya kan? Ketika kalian ketik A, nah ketika diketik A, teks sama dengan set stat nama, ya kan? Nama itu nilainya adalah si teks. Nah, pertama itu kan teksnya adalah nilainya 0. Nah, ketika kalian input A, si teksnya ini nanti akhirnya nilainya apa?
nilainya A kan. Iya, Pak. Nah, A itu didapat dari si state si state ini nilainya adalah teksnya, teks sebelumnya gitu. Oh ya, paham, Pak. Jadi nilai endingnya dia, nah nanti ketika ada tambahan lagi, misalnya di sini jadi B, ada B, ya kan? Kalian ngetik B. Nah, si nilai teks nanti nilai sebelumnya kan A. Nah, ketika kalian ketik B, ya nanti nilainya jadi AB. Gitu. Nah, si AB ini nanti disimpan ke variable stats. Nah, variable stats-nya itu adalah si nama yang ini nih. Gitu. Nah, terus perbedaannya adalah contoh ya, ini perbedaan antara button ketika button on press dengan kalian misalnya di sini munculin this.stat namanya doang gini. Yang nama itu berarti ketika kalian ngetik si text input. Nah, oke, ini udah otomatis reload. Nah, contoh misalnya namanya tadi yang pertama Budi. Nah, ini Anto. Nah, lihat. Jadi tanpa perlu kalian submit, nah si render ini akan dijalanin otomatis. Nah, karena di sini ada view atau komponen yang berubah, ya maka nanti berubah nih, yang di bawah ini. Gitu. Nah, contoh misalnya saya tekan buttonnya set, nah dia baru muncul di sini. Gitu. Jadi dia nggak ada istilah reload kayak di web. Gitu. Terus yang nggak perlu lagi kalian bikin function untuk text box. Jadi ya kurang lebih sebenarnya on change ini kan dia akan ngerubah nilai variable stat ya kan, yang ini. Nah, nilai variable stat nanti dia akan otomatis ngerender lagi. Nah, tinggal kalian dimunculin nggak nilai variable statnya itu. Gitu. Kurang lebih. Berarti Pak, selama variabelnya sama, ibaratnya kayak di situ nama doang atau enggak nama yang dua, itu kalau misalkan di bawahnya ada lagi yang sama variabelnya, dia bakal nambah Pak, bukan Maksudnya? ketumpuk ya. Oh, layoutnya. Ini kan dia Iya. layoutnya atas ke bawah, defaultnya. Enggak, maksudnya yang di atas tuh kan di yang urutan baris ke-10 tuh ya. Ke-11 ada nama tuh ya. Iya, itu kalau misalnya isinya dikasih A, berarti yang di bawah tadi diisi Budi jadi A Budi gitu. Karena nambah. Gini ya, nama ini dong, nama juga kan? Iya Ya kan? betul. Oke, kita coba. Harusnya sih A. Bentar. Oh enggak, kan di sini dia ngambil nilai teksnya dulu, nilai teksnya si text input, yang ini nih, ini loh yang this.setStat, nama. Nah, nilai teks ini kan udah ada belum nilai defaultnya, gitu. Kalau dia belum ada, ya berarti nilainya kosong. Oh, kalau yang di inputnya iya bener Pak. Tapi kalau yang di bawahnya yang pas dimunculin, Yang mana nih? yang paling kanannya dari line 27,
Oke. Ya itu berarti dia kalau misalkan yang tadi bar buat inputannya diisi misalkan Budi, di bawah tadi berarti bakal muncul Ya, Abudi. enggak. Munculnya Budi. Nah, ini nih sorry, kalau yang di tag input itu nggak muncul apa-apa karena kan teksnya kan kosong, ya kan? Teksnya kosong. Nah, di sini this.setStat itu dia akan nimpa nilai si nama. Nah, ditimpanya sama apa? Nah, ditimpanya adalah sama teks yang diinput. Nah, teks yang diinput apa? Digabung dulu sama yang lama. Nah, yang lama kan kosong. Nah, terus si A ini on change ini kan belum dijalanin kalau kita belum ngerubah isiannya, benar nggak? Nah, Iya, maka dilihat dulu di sini dia ada muncul nggak ke view. Nah, oh ternyata dia ada muncul di view di line 36, ya kan? Nah, karena di sini belum dirubah, ya berarti nilai default, nilai awalnya dia apa nih? Oh, nilai awalnya A. Nah, maka A itu akan dimunculin di sini A. Hmm. Oh iya, berarti di outputnya baru ada A-nya. Ya, nah tapi ketika text box-nya diketik, ya misalnya kita ketik Budi, nah maka dia nanti jadi Budi doang. Gitu kan di sini set stat. This dot set stats nama titik dua teksnya. Kecuali di sini this dot set stats. Nah, nama sama dengan nama. Kalau nama sama dengan nama, nama sama dengan nama plus teks misalnya. Nah, kalau kayak gitu kan berarti nilai nama yang lamanya itu dipakai. Nah, sementara di sini kan teksnya itu loh, teks. Nah, akan berbeda kalau di sini pakai value. Coba saya agak lupa nih yang value. Value-nya misalnya A. Di sini A-nya saya hapus. Oke, lama ya. Belum belum reload dia. Coba saya ulang. Lah dia enggak. Bentar.
Ini masih yang lama. Bentar. Ini antara error atau Kalau nggak reload, tapi kayaknya waktu ngisi nama Budi tadi Pak, harusnya nggak jalan yang bawahnya Pak. yang mana? Yang tadi ngisi, enggak, yang bukan itu, maksudnya yang di expo-nya tadi. Kalau misalkan di kolom isinya ngisi Budi, yang di bawah kalau misalnya nggak jalan ya, berarti di bawah harusnya nggak muncul Budi. Nah, ini. Oh. Nih, kan nilai defaultnya ada A tuh. Ya kan? Oh iya Pak, ada. Nah, ini kalau nilai default value-nya textbox-nya A, nah berarti yang muncul A di sini. Si Budi yang di bawah ini nggak muncul. Nah, nanti tinggal kalian di sini ditambahin apa? Misalnya Budi. Nah, baru jadi nanti A Budi. Ini karena pakai value, dia nilainya selalu value. Kenapa ya tadi? Karena kan setiap kali state-nya dirubah, ini kan di render ulang kan. Nah, ketika di render ulang, nilai defaultnya adalah si A. Maka mau kalian rubah apapun ya dia tetap A. Yang di textbox-nya ya. Nah, kalau yang di bawahnya kan nanti menyesuaikan dari si stats-nya ini. Gitu. Paham? Ya. Kecuali di sininya diganti jadi ini yang ini nih, this.stat nama. Nah, this.stat nama di sininya dijadiin A. Nih, kalau kayak gini dia baru nggak ada tombol reload ya, tadi ada reload. Oh, kayaknya ininya nggak connect. Si Metro ininya nih tadi nggak connect dia, makanya nggak bisa. Nih, ingetin aja kalau dia reload coding baru, nanti di sini ada loading kayak tadi. Nah, nilai defaultnya, kalau yang ini kan kita setnya variable state si nama, di set nilainya adalah A. Nah, si text box-nya default value-nya adalah this.stat.nama. Nah, nilai awal si nama kan A kan? Ya kan? Nah, terus di paling bawahnya lagi kita munculin nilai dari
variable stat nama. Nah, berarti nilai awalnya adalah A juga gitu. Nah, ketika di sini ditambahin Budi, nah nanti dia jadi A Budi gitu. Paham sampai sini? Paham, Mbak. Cuman menyesuaikan aja bahasanya, pindah-pindah dari Java ke ini. Ya. Ya, tinggal ininya sih. Soalnya tadi juga waktu pas value-nya dimunculin Pak ya, saya pikir bakal error, ujungnya nggak ada komanya, titik komanya. Ternyata iya lupa, beda bahasa. Enggak, dia jadi ibaratnya kalau yang di sini kan ini nih kurung kural buka tutup ya kan. Iya Pak. Mirip sama apa kayak array jatuhnya. Array kan cuman bedanya kalau array kan sama dengan kalau di sini titik 2 kayak CSS. Nah, kalau array itu ya kayak kemarin siku sama ini koma biasanya. Oh, iya. Paham Pak. Gitu. Mau ditanya lagi nggak? Ini yang lain Samantha nggak ada suaranya ini. Di Dika. Iya, kemana nih Pak ada nih? Berdua. Ya? Berarti tinggal nyari yang radio box, radio sama apa lagi tuh ya di tugas? Radio button sama checkbox. Radio button ya, combo box, checkbox. Sama kalau nampilin tinggal pakai yang itu doang Pak ya? Apa tuh? Nampilin apa nih? Nampilin isinya apa namanya? Ya kan mau ditaruh di teks kan? Iya. Kalau di teks ya berarti kayak gini aja teks. Oh iya. Nah nanti ya berarti si button itu pakai function sendiri kayak gini. Nah jadi kayak yang di atas ini ya kan. Nah terus untuk isiannya ya satuin aja semua di sini. Maksudnya disatuin itu kan nanti ada apa? Ada ambil dari nama dari apa? Dari nama terus dari apa sih? Lupa saya juga tugasnya paling bawah. Name, nama, semester ya kan. Nah, tinggal ditumpukin di satu variable stat. Nah, nanti tinggal ditampilin aja di sini kayak gitu. Gitu. Kalau nggak salah sih di stat juga kalian bisa pakai begini. Jadi ketika Budi diklik, Budi juga munculnya. Nih. Nah, terus kalau mau ngegabung pakai plus. Di depannya aja deh, namanya adalah gitu. Jadi nanti ditumpuk-tumpuk aja di sini. Gitu. Jadi nanti nama kan perintahnya di sini cuman nama -2 Anto semester 4 jurusan MI atau boleh dijadiin satu, boleh juga
nanti ada 4 teksnya di bawah. Jadi jangan satu isian, satu teks, nggak usah ditumpuk jadi satu, nggak apa-apa. Gitu. Oke. Kalau misalnya masih belum paham, ya berarti pakai kayak gini dulu aja, nggak apa-apa. Nanti kalau udah mulai sambil belajar, baru tambahin layoutnya, si flexboxnya ini. Jadi nanti contoh kalau di sini kan nggak ada keterangan, adanya ini sebenarnya nilai kan, nilai. Nah, bisa saya ganti nama. Nah ini kan nyusunnya nama di atas, kok isiannya di bawah, terus ini kan dari atas ke bawah tuh. Nah tapi kalau nanti udah mau sambil belajar lagi, ya berarti nanti kiri ke kanan, labelnya di kiri, nama .2, kotak isiannya di kanan misalnya, gitu. Oh, pakai yang kayak kemarin. Iya. Bagi-bagi tempat itu, Pak. Iya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Paham sih, Pak. Sejauh ini paham. Cuman tinggal ngerjain aja nih. Mau nunggu error ini, pasti ada error. Pak, tapi expose saya masih nggak bisa. Hah? Expose saya masih nggak bisa kalau yang di run yang Android, kalau yang web baru bisa. Itu kamu tethering nggak dari handphone? Hah? Tethering. Tethering dari handphone. Oh. Jadi kondisinya kalau mau gampang, tethering dari handphone, terus ya scan QR-nya. Jadi laptop sama handphone satu jaringan gitu. Terus kalau nggak mau scan kayak gini, ya cara saya kemarin ini nih. Jadi udah langsung login aja. Kayak gini, ntar tinggal klik kayak gitu. Nggak scan. Kurang lebih begitu ininya. Kalau misalnya masih belum itu, ya mau nggak mau ya USB debug kemarin, USB debugging gitu kurang lebih. Oke, Pak. Ya coba deh. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Oh ya, Pak, untuk ibaratnya kan yang dari dicoba ini gambar kotak kolom buat ngisinya itu kan masih kotak, benar-benar kotak banget, Pak. Belum ada bagus-bagusnya view-nya gitu, Pak. Kalau mau dibagusin tuh gimana, Pak? Nah itu kan di bawahnya ada CSS ini nih, style sheet ini nih, style sheet. Oh, berarti harus nyari juga mau dipakai yang mana? Iya, kayak CSS kemarin. Oh iya, gitu. Cuman ya itu saya di sini karena library-nya kan sebenarnya banyak ya, kayak jadinya jatuhnya kayak web. Kalau dimasukin di materi semua, nggak tahu berapa halaman tahu gitu. Nah, atau kalau kemarin yang saya punya ya kan saya kemarin sempat singgung tuh, saya ngambil dari mana nih tadi, React Native Element ya kalau nggak salah. Nih, saya ngambil dari React Native Element. Ini saya taruh di sini coba. Cuman ya itu, kalian harus install dulu React Native Element. Ya, installnya di folder project, tambahin library React Native Element. Nah, nanti import
Nah, cuman importnya contoh di sini kan ada button, ya kan? Nah, di si React Native ada button juga kan? Nah, kalian mau pakai mana? Oh, pakainya dari React Native Element, maka yang button si React Native dihapus. Gitu. Terus di sini text input, di React Native text input. Nah, ternyata di React Native Element itu input. Ya berarti text inputnya dihapus. Gitu. Kurang lebih begitu ininya. Nih, makanya di sini mana tadi? Ini list item, teks tetap saya pakai teks. Nih input. Button input. Ini juga input kayaknya ternyata saya masih ngambil yang lama. Udah. Gitu, kurang lebih. Nah, makanya ya tadi saya bilang lebih lebih enak customisasinya dibanding Android Studio native kemarin. Ya sebenarnya sih sama, dia juga ada template-nya juga. Gitu. Cuman ya ini aja. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Oh iya Pak, saya izin sebentar Pak, toilet bentar Pak. Justru ini kalau emang nggak ada yang ditanya lagi, kita mau beres sih, udah selesai. Oh gitu Pak. Ya udah Iya. sekalian. Ada yang nanya lagi nggak? Nah, ada yang mau nanya. Iya kan materi emang makanya saya bilang materi mah di Word-nya banyak tapi sebenarnya mah simple dikit kalau dari inian ya. Kalau saya sih paham sih, cuman yang lain nggak tahu nih, masih pada diem ya. Oh iya si Samantha kalau laptopnya browsernya kuat coba jalanin di Stack.io aja. Tapi kalau bisa ya Stack. Iya apa Pak? Lewat browser Stack.io. Oh. Kok Stack? Iya Stack.io ya kalau nggak salah. Yang di YouTube saya ada kalau nggak salah kemarin. Kan kemarin expo.io. Kalau buat ngejalanin kalau nggak salah ini di sini. Snack. Snack. Bukan makanan. Ya judulnya sama sih penulisannya. Cuman maksudnya kalau kita kan masih pakai satu. Kalau masih pakai satu itu bisa ditaruh di sini. Masih pakai FJS. Jadi nanti tinggal di sebelah kanan nih. Sebelah kanan tampilannya tuh di iOS, Android atau web. Nah, cuman ya itu browsernya juga harus support gitu. Nah, nanti ya beratnya adalah berat di browser kalau kayak gini. Gitu. Ini doang. Daripada saya nggak ngerjain sama sekali. Ya. Nih tuh, tap to play. Nah, use advertise. Oh, ini kalau misalnya itu tuh advertise.io. Bikin akunnya dulu. Kalau ini kan kita nunggu tuh ada antrian 2 lagi gitu kan. Kalau nggak mau antri, nggak tahu berbayar apa nggak tuh advertise.io. Gitu kurang lebih.
Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau ditanya? Sudah sih kalau dari saya, Pak. Buru-buru kan ke toilet ya. Snack. Ini snack ya, snack.expo.io, bukan stack. Kalau saya ingatnya malah stack. Oke, kalau nggak ada yang ditanya lagi, berarti kita hari ini cukup lah ya. Oke, Pak. Oke, nanti coba dikerjain di rumah. Itu tugasnya. Sebenarnya 2 pertemuan ya, yang kemarin ada tugas, yang hari ini ada tugas harusnya. Itu cuman kan tanggung kalau yang semalam. Jadi ya udah tugasnya ditumpuk jadi hari ini 1. Ini langsung ke connect, Pak. Buka langsung akun saya. Di mana? Di Iya. Snack ini? Iya, emang kan dia pakai login Expo kalau yang ini. Nah, kalau pas jalanin di emulator Android yang ini kan ada kuiwinya tuh antrian, 7 antrian ya kan. Kalau nggak mau nunggu ya pakai Appetize ini nih, appetize.io. Cuman kayaknya berbayar rasanya. Cuman nggak tahu nih. Tuh. Ini kan ada pricing. Trial free 1 conference session 100 menit per bulan. Jadi kalau nggak dipakai langsung close, nggak dipakai langsung close. Atau bikin akun trial yang banyak. Ya, kurang lebih begitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Oke, kalau cukup sampai di Cukup lah ya. Iya, cukup. Oke, berarti hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau yang ada yang belum paham ya berarti nanti tinggal tanya-tanya aja di grup ya. Oke, Pak. Oke, berarti pertemuan hari ini saya akhiri dulu sampai di sini. Oke, terima kasih. Oh ya, Terima siang kasih, Pak. semuanya. Selamat siang juga, Pak. Ya.